antara belajar tasawuf dan juga belajar fikih. Tadi tentang belajar tasawuf kita dikenalkan bagaimana bahwasanya keyakinan tentang takdir itu penting, namun bukan menjadi alasan bahwasanya takdir itu yang melemahkan semangat kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dikatakan untuk ilmu fikihnya kita sampai mana? Yang pembahasan bismillah, pembahasan arti bismillah. Masih awal pembukaan ya. Awal lagi yang dari bab Kirain bab najasah. Awal lagi ya? Awal lagi. Kira bab najasah udah. Balik lagi deh. Berapa awal? Hah? Awal. Awal lagi berarti. Alhamdulillah deh awal lagi deh. Biar semuanya nih, insya Allah sama-sama istiqomah Habib ya. Awal lagi semuanya jamaah biar istiqomah Habib. Ya nggak? Biar pada istiqomah, jadi sama-sama tahu. Dimulai dari awal tentang pentingnya mempelajari ilmu fikih. Kemarin kita bahas terakhir apa? Hukum-hukum bismillah udah. Apa aja kita yang sudah bahas? Hukum bismillah. Hukum bismillah, arti bismillah. Hah? Arti bismillah. Arti bismillah sudah juga. Syarat membaca bismillah? Belum. Nah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bahas melanjut apa yang memang kita sudah buka kemarin. Kita ulangi lagi dari kitab Fathul Gharib ya. Di mana dikatakan bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taqaddama bi rahmatihi wa ridwanihi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Namun dikatakan di sini kita bahas sedikit karena pentingnya kita memulai segala sesuatu dengan bismillah. Kita sudah bahas tentang ilmu apa atau makna bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim ini kita sudah bedah apa maknanya. Jadi bismillahirrahmanirrahim terlihat itu sebuah satu kalimat, namun ternyata ada memiliki kalimat-kalimat berbeda ya, atau arti-artian yang berbeda. Jelas? Dan juga kita sudah pahami tentang hukum membaca bismillah. Hukum membaca bismillah itu diawali dengan hukumnya yang sunnah. Hukum membaca bismillah itu aslinya ya, hukumnya sunnah. Lalu dengan hukum-hukum yang ada ya, dan kesunahan membaca bismillah pun memiliki syarat ya. Syarat membaca bismillah itu disunahkan katanya. Jadi hukum membaca bismillah kan sunnah nih hukumnya. Ada yang wajib, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Kalau baca bismillahnya sunnah itu ada syaratnya. Apa memang syaratnya? Syarat membaca bismillah sunnah itu yang pertama, an yakuna fi kulli amrin dibal. Yang pertama, perkara yang akan dibacakan bismillah atau akan memulainya dengan bacaan bismillah hendaknya perkara-perkara dalam perkara yang dianjurkan dalam syariat. Fi kulli amrin dibal. Jadi amrin dibal itu alladzi yahtamu bihi syar'an. Memang perkara-perkara yang dianjurkan di dalam syariat. Yang kedua, an la yakun min safasil umur. Bukan dalam kategori atau bukan dalam perkara-perkara yang sepele atau tidak berarti. Kemarin contoh, kalau yang tidak berarti itu hukumnya mubah. Seperti contoh memutar peci, ya, memindah-mindah gelas, memutar-mutar pulpen, ya. Yang iseng-iseng kalau lagi belajar putar-putar bismillah. Biar jadi zikir gantinya tasbih. Oh itu alasannya beda, ya kan? Tapi muterinnya nggak sunnah hukumnya. Kalau jadi zikir ya pahala zikirnya.
Paham? Lihat buku ya kan lagi mutolaah bismillah. Bismillah. Bismillahnya bismillah. Hal yang memang tidak dianjurkan karena hal yang sepele. Teparuguhnya tadi putar-putar peci bismillah. Itu yang kerzikir. Oh, kerzikir masuk baik ya deh. Ada zikir muter peci ya kan, bukan muter tasbih, bukan muter peci. Ya, pahala tetap ada, namun tidak disunah. Tidak disunahkan. Jelas ya? Jadi an la yakuna min safasibil. Terus yang ketiga syaratnya an la yakuna dzikran mahdhur. Ya. Yang ketiga syaratnya itu disunahkan baca bismillah an la yakuna dzikran mahdhur. Bacaan bismillah tidak menjadi ya kan an la yakuna bukan apa sedang dibacakan untuk ketika sedang berzikir zikir yang sudah dianjurkan. Paham? Jadi syarat yang ketiga itu tidak dibaca atau tidak disunahkan membaca bismillah ketika dia akan memulai zikir yang memang sudah ditetapkan zikir ma'dzam itu. Contoh an la yakuna dzikran mahdan itu seperti contoh apa? Kita pengen dzikir hasbunallah wa ni'mal wakil atau pengen dzikir la ilaha illallah misalkan. Jadi ketika ingin memulai zikir-zikir itu semua tidak perlu, tidak disunahkan baca bismillah terlebih dahulu. Kalaupun memang dianjurkan zikirnya langsung misalkan ya atau zikirnya misalkan atau dengan sholawatnya tidak dianjurkan, tidak disunahkan dalam artian tidak disunahkan untuk baca bismillah dulu, ya kan? Terus bagaimana? Langsung karena ada zikir itu yang memang dianjurkan langsung dibacakan zikirnya, ya kan? Memang ada zikiran-zikiran, ya, amalan-amalan zikir yang disunahkan sebelumnya membaca bismillah, tapi ada zikir-zikir yang zikir mahdhon ini yang memang tidak dianjurkan di situ, baca bismillah, jelas? Terus syarat yang keempat an la yabda mabda'an an la yabda as-syari' mabda'an akhar. Ya kan? Yang keempat syaratnya tidak didahulukan secara syariat pendahuluan ya kan? Selain bismillah. Tidak didahulukan atau tidak dianjurkan untuk didahului dalam syariat dengan pendahuluan selain bismillah. Jadi bahasanya gimana? Nih, ente catat sendiri nih, anak kasih maknanya. Dimaknakan. Baca bismillah sunnah, syaratnya itu secara syariat perkara yang akan dimulai itu syariat sudah meletakkan awalan selain bismillah. Contoh. Jadi maknanya begini. Secara syariat itu dimulai bukan dengan bismillah. Sederhananya begitu. Memang ada, kan bukan semuanya diawali dengan bismillah, enggak semuanya, ya kan? Karena ada awalan-awalan, ya kan? Selain bismillah. Secara kemarin maknanya ada bismillah mubtadi itu, ibtida itu ada ibtida hakiki, ada ibtida idhofi, ya kan? Terus apa? Seperti contohnya khutbah. Khutbah itu syariat perlu mengawali dengan alhamdulillah. Mau khutbah nih, mau ceramah misalkan, diawalinya dengan apa? Bismillah apa alhamdulillah? Awali khutbah itu, ceramah itu dengan alhamdulillah. Enggak pakai alhamdulillah. Maka sunnah enggak baca bismillah? Enggak. Tapi kalau baca bismillah dilarang apa enggak? Enggak juga. Tidak dilarang membacanya, namun tidak ada kesunahan membaca. Loh, kok nggak sunnah? Iya, karena yang sunnah ketika ceramah atau ketika khutbah itu baca alhamdulillah. Jelas ya? Jadi syarat yang keempat itu baca bismillah disunahkan ketika ingin melakukan sesuatu kalau sesuatu itu memang secara syariat tidak didahulukan selain bismillah. Kalau didahulukan selain bismillah, ya bismillah sudah tidak sunnah lagi. Jelas ya di sini? Jelas. Itu syarat membaca bismillah. Jelas jadi ya. Terus dilanjut lagi sekarang di dalam kitabnya. Ya kita baca juga kitabnya. Kita agak sedikit ngebut aja secara matang ya.
kita secara matang, tidak bongkar secara mendalam. Jadi kalau semua punya masalah silahkan tanyakan. Dikatakan di dalam kitab ini, Bismillahirrahmanirrahim, qala Syekhul Imam, telah berkata Asy-Syaikhu al-Imamu, katanya seorang syekh ya dan seorang imam. Dikatakan kemarin apa itu syekh? Udah bahas kita syekh. Udah bahas. Masih apa? Masih tahu? Kalau sudah tahu, terus al-imam, tahu al-imam? Belum? Oh berarti baru sampai syekh, ya kan? Syekh itu siapa kita sudah tahu, ya kan? Terus dikatakan al-imamu, maka dikatakan al-imam, seseorang, ya kan? Yang dikatakan imam itu, ya. Definisinya imam itu man yasihu al-iktida'u bihi. Orang kalau dikatakan imam itu secara definisi orang yang sah atau dibenarkan untuk diikuti, ya. Kalau seorang imam atau seseorang dikatakan imam itu kalau sudah bisa, sudah boleh, sudah dibenarkan untuk diikuti. Itu dikatakan imam. Walaupun al-imam ini kalau kita artikan bisa menjadi maknanya itu lauhil mahfud, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Bajuri. Jadi al-imam wa kullu syai'in ahsanahu fi imamin mubin. Yang dimaksud di dalam Al-Quran tersebut imam ini, ya, imam itu bukan yang diikuti, namun ini lauhil mahfud. Tapi kita ambil satu makna aja. Jadi kalau seumpama secara lugah, secara bahasa apa? Imam itu yang diikuti. Pokoknya aneh imam. Ini biasa kalau lagi jalan-jalan, ya kan? Kalau kita cuma ngikut, ya kan? Ayo sekarang mau apa? Mau kemana? Nama makmum aja ente imamnya. Karena lagi ikut, ya kan? Aneh ngikut aja, anak makmum aja. Jadi dia imamnya misalkan. Itu secara bahasa. Namun secara istilah, imam itu man yasihu al-iktida'u bi. Orang yang sah, orang yang disahkan, yang dibenarkan untuk diikut. Jadi kalau dibilang kalau kita pilih imam, kalau kita pilih pemimpin, maka pemimpin yang memang secara syariat sah untuk diikuti, benar diikuti, paham? Perilaku atau apa yang memang menjadi arahan-arahannya itu adalah arahan-arahan yang benar. Jadi jangan semua kita jadiin imam. Imam ini kan seorang pemimpin. Maka pemimpin dalam kehidupan kita, baik pemimpin kalau pemimpin keluarga, pemimpin tempat kerja, pemimpin daerah kita, pemimpin dan lain sebagainya. Pemimpin itu harus sah untuk diikuti. Jelas. Kalau tidak sah untuk diikuti, maka dia bukan pemimpin yang dibenarkan. Paham? Jadi misalkan kita melihat ada seseorang yang memang dijadikan pemimpin, namun tidak sah untuk diikuti, maka boleh kita tidak mengakui dia pemimpin kita, karena bukan imam kita. Paham? Tapi kalau sah untuk diikuti, maka dialah imam kita. Kurang lebih begitu. Makanya disematkan waqala syekh al-imam, katanya dikatakan asy-syekh al-imam, katanya seorang syekh dan seorang imam, orang yang dimuliakan. Jadi berkata seseorang syekh ini berarti seseorang yang dimuliakan. Bukan begitu kemarin? Seseorang yang dimuliakan, bahkan seorang imam. Kalau dibilang gelarnya imam ini berarti udah perkataannya itu memang sudah benar. Setiap perilakunya yang dicontohkan itu perilaku yang benar, ya. Maka dia dijadikan imam. Al-alim. Nah ini al-alim, seorang yang alim. Nah dikatakan al-alim ini siapa katanya? Al-alim katanya orang yang memiliki ilmu walau bimas'alatin wahidah, ya. Orang alim itu orang yang sudah pernah punya ilmu walaupun satu permasalahan, dikata orang alim. Jadi jangan tertipu dengan kategori orang alim nih. Wah. Orang alim lah, orang udah ngaji, orang alim juga. Paham? Antum nih orang alim juga. Antum ini ulama juga, orang yang berilmu. Jadi banyak sekali orang yang berilmu, betul. Namun kategori orang-orang yang berilmu itu bermacam-macam kategori. Jelas. Ada orang-orang berilmu mengamalkan dengan ilmunya,
Ya, ada orang-orang yang berilmu justru mencari kesalahan dari ilmu yang dia miliki. Ya, ada orang-orang yang berilmu justru menjadikan hujah, menjadi serangan dengan ilmunya dan lain sebagainya, atau pembenaran dengan ilmu. Dia macam-macam. Orang berilmu ini orang-orang bermacam-macam. Ada ilmunya memang untuk akhirat, ada ilmunya itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, ada justru ilmunya itu untuk macam-macam lah. Ya, nah orang alim di sini orang yang berilmu. Tapi itu secara bahasa, secara makna kalau dikatakan orang berilmu, man katsura ilmu, katanya. Yang banyak ilmunya. Secara harfiah orang alim itu katanya walaupun hanya satu permasalahan dia tahu ilmu, berarti tandanya orang alim. Tapi secara makna, secara istilah orang alim itu orang yang memang memiliki banyak ilmu. Namun kalau sudah luas ilmunya dikatakan bukan orang alim lagi tapi al-allamah, ya, memiliki ilmu dari berbagai kategori atau di dalam beberapa fan atau di beberapa kategori ilmu. Dikatakan al-alim al-allamah. Jadi bukan main-main, bukan cuma 1-2 ilmu aja nih. Beliau yang sedang kita baca kitabnya, jadi kitab Ibn Qasim ini Fathul Qarib, dikenalnya Ibn Qasim. Ini karya daripada seorang alim yang bukan hanya orang alim aja, ya, bukan alimnya itu didapat karena hanya ijazahnya aja, bukan, dikenal sebagai allamah, keilmuannya sangat luas. Siapa? Julukannya Syamsuddin, ya, mataharinya dalam agama, penerang dalam agama. Abu Abdullah ini kunyahnya Muhammad ibn Qasim Asy-Syafi'i, namanya Muhammad ibn Qasim. Beliau bermadhabkan Asy-Syafi'i. Taghammadallahu birahmatihi, semoga Allah melindunginya dengan rahmat Allah Subhanahu dan keridhaannya, dan untuk kita semua, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dikatakan di sini ada jenis doa, ya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ini doa dari beliau, ya, tercatat untuk mendoakan Al-Imam Ibn Qasim ini. Doanya itu semoga Allah memberikan rahmat. Nah, kita harus tahu rahmat ini apa. Memang banyak orang yang dinamain rahmat, ya. Bang Rahmat, Akang Rahmat, ada kan? Tapi makna rahmat itu apa yang selalu kita minta, selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Apa itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Ingin mendapatkan rahmat itu mendapatkan apa? Didatengin Kang Rahmat, ya kan? Atau kayak gimana? Bukan. Rahmat itu kalau dibilang kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Namun dikatakan memang fil asli, dikatakan di dalam kitab Bajuri, rahmat itu adalah rigatun fil qalbi taqtadi tafaddul wal ihsan. Yang namanya rahmat itu adalah rigatun fil qalbi, kasih sayang itu, ya kan? Sebetulnya kalau dibilang rahmat itu adalah rigatun fil qalbi, kelembutan yang muncul dari dalam hati seseorang. Rahmat itu adalah kelembutan yang muncul dari dalam hati seseorang, yang berdampak at-tafaddul wal ihsan, katanya taqtadi tafaddul wal ihsan, yang berdampak kebaikan dan juga anugerah, kasih sayang tadi. Tapi kalau dimaknakan rahmat itu dari Allah dengan makna atau definisi ini mustahil, ya ingat, karena akan ada kesamaan nanti ketika kasih sayang atau kelembutan itu datang dari hati, maka ada kesamaan makhluk dan sang pencipta, maka mustahil. Maka dari Allah Subhanahu wa taala, apabila datangnya dari Allah, itu hasilnya aja. Jadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk dari anugerah kasih sayang, ya, yang mana anugerah yang Allah berikan dan juga kebaikan yang Allah berikan. Jadi ketika meminta kepada Allah rahmat itu meminta agar kita diberikan anugerah dan juga diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Paham di sini?
Waridho, ya kan? Nah ini ridho. Kalau dibilang di mana antara keridhaan dan rahmat itu yang lebih tinggi kedudukannya, ya. Kalau dibilang ridho dan rahmat itu kedudukan yang lebih tinggi adalah ridho, ya. Walaupun ada beberapa pendapat yang berbeda. Ada ulama yang menyatakan rahmat yang lebih tinggi, ya. Namun lebih banyak para ulama yang bersepakat bahwasanya ridho lah yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada rahmat. Jelas? Dimana katanya kalau ridho dari Allah Subhanahu wa taala, orang sudah ridho kepada Allah, Allah ridho kepadanya, bahwa di mana letak adanya cinta kasih Allah kepada orang tersebut. Cinta kasih Allah kepada hamba tersebut. Apapun yang dilakukan hamba tersebut, Allah tidak akan permasalahkan, karena Allah sudah ridho kepada hambanya. Contohnya apa? Masa iya Allah tidak akan benci kalau memang Allah sudah ridho? Allah tidak akan anggap kesalahannya kalau Allah sudah ridho? Memang betul demikian, betul. Contohnya apa? Ada hadis Rasulullah SAW. Nih, dengar baik-baik. Ini tentang di mana hadis ini mengajarkan kepada kita untuk selalu berbakti kepada orang tua. Anda sampaikan secara makna dalam bahasa Indonesia, ya. Dengar baik-baik. Barang siapa ada seseorang di pagi harinya atau di siang hari, di hari tersebut, ya, melakukan perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ketika malam harinya justru melakukan hal yang dibenci oleh orang tuanya, maka Allah akan benci kepadanya. Paham? Kebalikannya, apabila di siang hari tersebut dia melakukan perilaku yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, namun di malam harinya melakukan hal yang diridhoi oleh orang tuanya, maka Allah akan ridho kepadanya, tidak jadi benci. Begitu juga di malam harinya, apabila dia melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah, namun di pagi harinya dia melakukan sesuatu yang diridhoi oleh orang tuanya, maka akan Allah ridhoi orang tersebut. Jadi luar biasa, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun kita melakukan hal, ya kan, yang dibenci oleh Allah Subhanahu, tapi kalau memang ternyata Allah berubah menjadi ridho, perbuatan atau kesalahan kita akan Allah hapuskan, ya kan? Tidak Allah anggap sebagai kesalahan. Hadis Rasulullah SAW menjelaskan demikian, ya. Yang dimana ini perlu keimanan ini, ya. Jangan sampai ada kemunafikan di antara diri kita nih. Karena banyak nih sekarang lagi banyak lagi banyak digembar-gemborkan, apalagi mohon maaf dikait-kaitkan dengan para habaib. Pernah dengar mungkin Habib, ya, pernah dengar di antara di mana orang-orang menganggap bahwa katanya pernah dengar ada kalau Habib katanya melakukan keburukan, ya kan, katanya ngakunya langsung masuk surga. Wah, luar biasa begitu, ya kan? Mungkin iya ada para habaib yang mengatakan demikian, tapi dia tidak percaya akan hal-hal yang seperti itu. Kita yang ngaji nih, walaupun ada habib yang mengatakan demikian, kita yakini hadis yang tadi, ya. Bisa jadi habib tersebut yang memang orang-orang yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan pun dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan untuk menjadi hukum untuk habib tersebut. Jelas? Jadi jangan sampai kita menolak, berontak dengan apa yang memang terjadi dalam Islam ini, di dalam syariat Islam ini. Karena kita tidak tahu seluruhnya apa yang seharusnya kita tahu. Paham? Ini lagi jadi perdebatan ini, anak pernah dengar juga nih. Mohon maaf nih, ya kan? Kita yakini memang demikian, karena apa?
di kalangan habaib itu ada darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Jadi ketika ada orang yang mendengar katanya kalau Habib katanya langsung masuk surga, kenapa nggak kita yakini? Toh bukan hanya habaib aja. Di dalam hadis dikatakan bukan habaib aja, kalau dia bakti kepada orang tua, dia dosanya melimpah, dosanya luar biasa, ya kan? Kalau ternyata bakti kepada orang tuanya ridho sama dirinya, masuk surga walaupun banyak dosanya, ya kan? Apalagi habaib yang memang jelas-jelas keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas di sini ya. Kita bahas panjang lebarnya nanti. Ini cuma pembukaan aja, biar kita sama-sama paham nih. Ya mohon maaf ya, tapi tidak menjadi hukum, ya, yang bisa diambil untuk para habaib itu. Anda yakin tidak ada habaib membawa hukum-hukum seperti itu. Yakini satu hal, kalaupun memang habaib meyakini bahwa kesalahan apapun dilakukan dia tetap masuk surga, kita nggak bakal lihat habaib-habaib menjadi contoh untuk kita semua. Benar, dari yang muda sampai yang sepuh, ya, duduk bersama kita, menemani kita, sehingga kita bisa duduk di majelis ini penuh dan lebih berkah lagi. Luar biasa kan? Luar biasa. Kalau para habaib meyakini hal itu, tidak ada habaib yang duduk ngaji. Benar nggak? Kurang lebih begitu, Dede. Mohon maaf, Anda singgung-singgung sedikit. Ini karena sedang diserang. Al-Fakir ingin mengingatkan kepada kita semua yang ngaji di sini, jangan sampai ikut-ikutan, ya kan, dengan perkara-perkara yang tidak kita tahu sebelumnya atau tidak kita tahu ilmunya. Orang-orang di luar sana yang tidak tahu itu sembarangan mengeluarkan ucapan-ucapan itu. Na'udzubillah min dzalik nih ya. Kalaupun memang ingin lebih jelas lagi, tanyakan. Ini hanya sedikit aja, kisi-kisi untuk penyelamat aja sebagai benteng. Jangan sampai kita ikuti argumen-argumen atau opini-opini salah di luar, di media sosial. Paham di sini ya? Paham. Jadi itu. Jadi ketika kaitannya dengan hari ini, di mana ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ada ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ada rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika Allah sudah berikan kepada hambanya, selamat. Ya kan? Dunia akhirat. Kita semua meminta dan berharap mudah-mudahan kita diberikan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebagaimana sebelum kita mempelajari sesuatu, kita doakan sebagai mu'allif agar manfaat ilmunya yang sedang kita pelajari sama-sama. Jangan kurang-kurang setiap kita mutolaah, doakan beliau, ya kan? Minimal kita baca doa atau bacakan pembukaan sebelum membaca kitab. Seperti tadi dikatakan, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Kurang-kurangnya itu aja kita baca. Setiap kita ingin mengulas ilmu atau lagi bahas duduk tentang ilmu nih, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Jadi itu ada doa untuk setiap musannif, apa kitabnya yang kita baca, dan kita berdoa mudah-mudahan bermanfaat daripada musannif kitab. Orang-orang yang berilmu luar biasa, ya kan, yang orang-orang solehnya yang menjadi panutan itu, ya kan, mudah-mudahan manfaatnya kembali kepada kita semua. Ini minimal di situ, ya. Nah, ini yang dicontohkan dalam kitab ini. Maka terus dilanjut lagi, alhamdulillahi tabarukan bi fatihatil kitab. Dilanjut lagi, alhamdulillah katanya. Setelah bismillahirrahmanirrahim dibacakan di sini alhamdulillah. Di mana alhamdulillah itu adalah suatu ibtida idhofi. Kemarin dikatakan ibtida itu permulaan itu bisa dibuka dengan dua perkara. Ya, pembukaan itu bisa dibuka dengan dua perkara. Karena pembukaan itu ada pembukaan hakiki, ada pembukaan idhofi. Kalau pembukaan itu secara hakiki yaitu membuka dengan bismillahirrahmanirrahim, kalau ternyata tertinggal maka dilanjutkan dengan bismillahirrahmanirrahim awaluhu wa akhiruhu. Tapi bisa juga membuka sesuatu dengan alhamdulillah. Karena alhamdulillah pun termasuk dikategorikan pembuka. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kullu amrin dibalin yabda'u bilhamdallah wa abdar. Sama seperti hadisnya, bismillah namun diganti dengan hamdallah. Jelas? Di sini musannif membukanya selain dengan bismillah, dibuka juga dengan alhamdulillah. Kenapa? Tabarrukan bi fatihatil kitab. Ini
berharap adanya keberkahan, ya, mengikuti keberkahannya apa yang memang sudah dibuka, ya kan, dengan bismillah dan alhamdulillah di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena bismillah dan alhamdulillah ini katanya dikatakan li'annaha ibtidaun, katanya li'annaha ibtidaun kullu amrin tiba, karena keduanya atau dikatakan alhamdulillahnya ini katanya ibtida, pembukaan untuk setiap perkara yang baik. Pengen buka rumah, ya kan? Boleh sebelum bukanya bismillah. Pas kebuka, ya, mulai buka rumah, alhamdulillah. Setiap buka rumah. Bisa, silakan. Pengen memulai sesuatu, duduk sama-sama, pengen ngobrol, erek ngawangkongnya tuh. Erek ngawangkong boleh pakai bismillah, baik boleh juga pakai alhamdulillah. Duduk capek-capek, pengen ngobrol, alhamdulillah. Gimana? Pakai dulu alhamdulillah biar berkah, duduknya berkah. Walaupun duduk ngobrol nama naon deh, rek politiknya tuh, rek ngobrol bisnis, rek ngobrol asal tong ngobrolkeun batur, nya teh ngagibah ngaranna, ya. Rek ngagibah bismillah heula, ya teh. Rek ngagibah alhamdulillah heula. Ame berkah, moal berkah dosa. Ya. Jelas ya? Ya, jelas. Terus wa khatimatu kulli du'ain mujab, dan alhamdulillah itu selain membuka pintu keberkahan, ya, juga khatimatu kulli du'ain mujab, penutup sebuah doa yang akan Allah ijabah. Bahkan dikatakan kalau setiap doa kita tidak dibuka dan ditutup dengan alhamdulillah, jangan berharap diijabah. Ingat baik-baik. Jadi kalau kita berdoa ini anjurannya, ya kan, diusahakan untuk memulainya dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Atau tuh apal merenanya tuh alhamdulillahirabbil alamin. Satu, ya. Kedua, sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, ya kan. Ketiga, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Keempat, istighfar astagfirullah ya Allah wa atubu ilaik. Misal, itu contoh. Apapun sigotnya, ya kan, yang kita pernah hafalkan, 4 kategori permulaan doa itu perlu kita bawakan. Biar apa? Doa kita diijabah. Di awal doang enggak, di awal dibukanya dan di akhir ditutupnya doa kita, di tengah-tengahnya mustahil doa kita tidak diijabah oleh Allah SWT. Jelas? Jadi setiap doa kita diawali dan diakhiri dengan rentetan, ya kan, susunan yang tadi. Ya, salah satu diantaranya alhamdulillah, sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam kitab ini, wa khatimatu kulli du'ain mujab, dan alhamdulillah itu biasa atau dikatakan penutup, sebagai penutup kullu du'ain mujab, setiap doa yang diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan sampai di situ aja, wa akhiru da'wa, katanya al-mu'minina bil jannah daris thawab. Bahkan kalimat alhamdulillah ini adalah kalimat yang selalu diucapkan oleh orang-orang yang beriman, yang ketika nanti masuk surga, katanya yang nama surganya derajat surga daris thawab. Jadi nanti orang-orang yang beriman, Allahumma ja'alna minhum, yang masuk surga, surganya darus thawab, ada derajat atau nama surga namanya darus thawab, ya. Orang-orang yang beriman masuk surganya darus thawab itu kalimat yang paling sering diucapkan adalah alhamdulillah. Setiap perjumpaan, setiap langkahnya, setiap apapun yang dilihat, apapun yang memang dia terima di surga nanti, yang diucapkan adalah alhamdulillah. Gimana tidak, ya kan? Setiap langkahnya memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika apa yang dilihat tidak pernah dilihat di dunia. Ya, setiap apa yang dirasakan tidak pernah dirasakan di dunia. Segala sesuatu kenikmatan itu kenikmatan tiada batasnya, luar biasa. Jadi tidak menutup kemungkinan yang diucapkan hanya alhamdulillah. Atau maknanya dikatakan maknanya dibalik, ya. Maknanya dibalik. Setiap orang apabila, ya, dalam kehidupannya ketika mendapatkan kenikmatan atau bahkan kesulitan, ucapkan alhamdulillah, maka orang yang dengan
rutinitas itu, ya, keistiqomahan membaca alhamdulillah, pasti masuk surga. Minimal surganya darus sawab. Nggak susah, ya kan? Ya, jadi jangan pas lagi dapat rezeki doang, alhamdulillah rezeki anak soleh, ya kan? Giliran nggak dapat rezeki, nggak sebut alhamdulillah. Ada penyesalan dalam dirinya, enggak. Ngelihat orang lain dapat rezeki, bukannya alhamdulillah, ujung-ujungnya apa? Menggerendeng, ya kan? Jangan. Ucapkan alhamdulillah, baik kita yang dapat nikmat atau orang lain yang dapat nikmat. Melangkah apapun, ya kan? Mengerjakan apapun, ucapkan alhamdulillah. Nggak susah, beneran. Tarik nafas, alhamdulillah, nyata. Asana teh harampang awaknya tuh. Ningalin nyata gergering. Kalau melihat orang yang lagi sakit, alhamdulillah, alladzi adhaba al-adha, ya kan? Adhaba anni al-adha wa abani. Kurang lebih seperti itu. Kan doa-doa tuh seperti itu, ya kan? Tapi ucapannya alhamdulillah, alhamdulillah yang berikan aku kesehatan, menjauhkanku daripada penyakit-penyakit, ya Allah. Melihat lagi orang-orang membangun rumah aja gedong, alhamdulillah ya Allah di dieu aya rumah gedong. Mudah-mudahan isuk masang geus eta jadi urangeun ngabangun. Alhamdulillah, selalu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan itu insya Allah apapun yang kita dapatkan indah. Cobain, ya. Jadi nggak ada lagi sempit hatinya, karena selalu bersyukur sama Allah. Ya, jangan ini ngelihat orang dapat kita enggak, ya tuh, langsung gas, ya tuh. Nah, ya, coba semuanya kita jalankan dengan penuh syukur, insya Allah, ya. Kehidupan kita wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini, malam hari ini, manfaat dunia akhirat, dan mudah-mudahan juga duduknya kita di majelis taklim yang seperti ini Allah berikan pahalanya untuk orang tua kita, orang yang kita cintai, dan agar lebih sempurna lagi kita baca doa sama-sama, doa khutbah majelis. Alhamdulillah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وبرابات لنا في ديننا فهل الذكر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما تقتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأهل أزكياء علماء نهض بالخير ونبقى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأجرنا بالرضا منك غير واقض لنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واغسل أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء لكتاب فيه للناس شفاء وعلى آله كرام الشرفاء وعلى صحبنا صبيح الوهاب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة.